Halo guys, ketemu lagi di channel Study with Valerio. Gimana nih kabarnya? Aku harap baik-baik saja ya. Jadi kita sudah lama nih nggak buat video tentang materi pembelajaran lagi ya, yang video yang long video atau video panjang. Nah akhirnya kita kembali lagi. Setelah kemarin juga aku sudah vakum beberapa bulan gitu ya dari YouTube ya, karena aku ada kesibukan lain, jadi YouTube-nya tidak bisa aku urus dulu. Jadi sekarang aku akan kembali lagi dengan materi-materi dan juga video-video shorts lainnya. Semoga bisa bermanfaat ya. Nah untuk kali ini kita akan bahas mengenai sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Mungkin bagi yang SMA, buat yang SMA yang nonton ini mungkin basic lah ya untuk materi ini, karena untuk yang SMA harusnya tingkatannya juga sudah lebih sulit lagi. Cuma untuk bagi yang SMP yang nonton ini masih SMP, nah ini adalah materi baru bagi kalian, SPLDV. Sebenarnya kalau misalnya susah, enggak sih. Cuma mungkin kalian butuh effort untuk banyak latihan, banyak belajar-belajar dari video-video gitu ya. Karena SPLDV ini nanti akan berlanjut di jenjang-jenjang berikutnya. Nanti akan ada SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Lalu nanti juga akan ada sistem pertidaksamaan 2 variabel begitu. Nah, tapi nggak usah bingung, nanti aku akan bantu kalian untuk belajar SPLDV, SPLTV dan lain sebagainya, akan aku bahas di channel Study with Valerio ini. Asalkan kalian harus subscribe terlebih dahulu ya. Keuntungannya banyak kok kalau kalian subscribe itu. Nanti kalian boleh tanya-tanya di DM Instagram aku @valerionathan_02. Jadi kalau misalnya kalian kebingungan waktu ada tugas, latihan soal dan lain sebagainya, kalau kalian mau tanya bisa langsung DM, nanti akan aku bales ya. Jadi itu sifatnya akan gratis asalkan kalian harus subscribe terlebih dahulu gitu ya. Oke, kita akan langsung saja lanjut ke materinya. Nah, buat yang baru belajar, rumus dasar dari SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel ya, itu adalah AX plus BY sama dengan C. Nah, dari sini kita bisa dapatkan 3 informasi begitu ya, 3 pengetahuan. Nah, di sini A atau B ya, A dan B ini sifatnya sama, yaitu adalah koefisien. Perannya dia adalah sebagai koefisien. Koefisien itu adalah angka yang berada di depannya huruf atau angka yang berada di depannya variabel gitu. Nah, variabel itu apa? Kalau variabel itu adalah hurufnya. Nah, variabel ini boleh berbeda-beda, boleh ganti-ganti gitu ya istilahnya ya. Kalian mau pakai A, B boleh, X, Y boleh, misalnya mau pakai P dan Q juga boleh, terserah kalian. Atau biasanya mengikuti objeknya pun juga boleh begitu ya. Nah, sedangkan untuk C itu adalah konstanta. Nah, konstanta ini adalah angka. Nah, apa kak bedanya dengan koefisien? Nah, kalau konstanta ini tidak diikuti dengan huruf ya. Jadi, dia nilainya juga sama dengan koefisien. Boleh negatif, boleh positif, boleh koma, dan lain sebagainya itu boleh. Cuma bedanya konstanta itu tidak diikuti dengan variabel. Oke, lalu langsung kita lanjut saja untuk metode penyelesaian dari SPLDV. Untuk metode penyelesaiannya itu terdiri dari 2 metode, yaitu ada metode substitusi dan juga metode eliminasi. Jadi akan kita bahas ya satu persatu, nanti setelah itu akan kita bahas latihan soalnya. Jadi tenang saja, kita akan bahas semua unsur-unsur dari SPLDV ini. Oke, yang pertama adalah metode substitusi. Namanya juga substitusi, maka kita harus memasukkan salah satu persamaan ke persamaan lainnya. Ya, tapi dengan beberapa syarat. Misalnya seperti ini. Aku ada persamaan pertama, 2x plus 6y sama dengan 24. Lalu aku ada persamaan kedua, yaitu 3x plus 14y sama dengan 21. Nah, sebenarnya metode substitusi ini tinggal memasukkan salah satu persamaan. Misalnya mau memasukkan persamaan 1 ke persamaan 2 boleh. Mau memasukkan persamaan 2 ke persamaan 1 juga boleh. Nah, tapi sesuai yang aku bilang tadi ada syaratnya ya. Nah, kita lihat di sini. Karena di sini nilai dari X dan juga nilai dari Y itu berbeda dengan nilai yang ada di persamaan kedua ya. Yang ada di X dan Y-nya persamaan kedua itu berbeda, maka
kita harus menyederhanakan salah satu persamaan. Nggak bisa kita langsung tiba-tiba memasukkan mereka ya. Jadi nggak bisa, karena mereka istilahnya berbeda. Nah, jadi kita harus samakan dulu. Nah, misalnya kita samakan atau sederhanakan persamaan yang pertama. Di sini ada 2x plus 6y sama dengan 24. Maka kita pindah ruaskan salah satu. Nah, misalnya di sini kita pindah ruaskan 6y. Maka 2x sama dengan 24 min 6y. Kenapa kok jadi min, Kak? Y-nya. Nah, karena di sini pindah ruas. Ingat ya, kalau pindah ruas, tanda yang sebelumnya positif akan menjadi negatif, yang sebelumnya negatif akan menjadi positif. Nah, karena sudah jadi 2x sama dengan 24 min 6y, nah di sini masih dalam bentuk 2x, maka kita harus menyederhanakannya menjadi x. Caranya, kita bagi ruas kiri dengan 2, kita bagi ruas kanan dengan 2 juga. Jadi harus adil ya. Nah, sehingga menjadi x sama dengan 12 min 3y. Dari sini kita sudah bisa substitusikan ke persamaan 2. Nah, konsepnya, jadi setiap kali kalian menemukan variabel x, itu diganti dengan 12 min 3y. Ya, jadi bisa saja langsung 3 dikali 12 min 3y plus 14y sama dengan 21 ya. Kita kalikan, jadi 36 min 9y plus 14y sama dengan 21. Nah, dari sini baru kita bisa operasikan karena variabelnya sudah 1, yaitu y saja. Nah, dari sini 36-nya karena dia dalam bentuk konstanta, kita kumpulkan dia dengan konstanta juga, yaitu di 21 ya. Jadi dia pindah ruas ke kanan. Jadi nanti hasilnya akan 5y sama dengan min 15 ya. Jadi min 9y ditambah 14y hasilnya adalah 5y. Lalu 21 dikurangi 36 hasilnya adalah min 15. Jadi yang ruas kiri kita bagi dengan 5, yang ruas kanan kita bagi dengan 5 juga. Maka y sama dengan min 3. Nah, dari sini kita sudah bisa memasukkan lagi atau substitusi lagi y sama dengan min 3 ini ke salah satu persamaan. Aku di sini pilih persamaan yang x sama dengan 12 min 3y. Sebenarnya bebas, mau kalian substitusikan dia ke persamaan 1 boleh. Mau kalian substitusikan dia ke persamaan 2 juga boleh. Nah, tapi karena di sini x sama dengan 12 min 3y ini jauh lebih sederhana, ya biar kalian ngitungnya nanti nggak banyak-banyak juga. Jadi kita pakai yang persamaan itu aja. Jadi x sama dengan 12 min 3 dikali min 3. Jadi x sama dengan 12 plus 9 ya. Karena min 3 kalau dikali min, kalau kali min hasilnya adalah positif ya. Jadi 12 plus 9 sama dengan 21. Jadi sudah kita bisa menemukan x-nya sama dengan 21 dan y-nya sama dengan min 3. Selesai deh. Gitu doang caranya. Oke, kita langsung ke lanjut metode yang kedua ya, yaitu adalah metode yang eliminasi. Nah, untuk metode eliminasi namanya juga eliminasi, maka kita harus mengurangi mereka atau mengurangi kedua persamaan, gitu ya. Jadi di sini aku punya persamaan 1 misalnya 2x plus 3y sama dengan 8, dan persamaan keduanya aku punya 3x plus y sama dengan 5. Nah, kita kurangi biasa pakai metode kalau kalian biasanya mengurangi gitu ya. Nah, pakai metode seperti ini. 2x tambah 3y sama dengan 8 dikurangi dengan 3x plus y sama dengan 5. Nah, dari sini kita tinggal kurangi biasa, tapi karena di sini untuk koefisien dari x dan juga x yang pertama dan juga x yang kedua itu masih beda, lalu koefisien dari y-nya juga masih berbeda-beda, maka kita harus samakan dulu biar kita bisa mengeliminasikan. Nah, jadi kita kali untuk yang persamaan atas kita kali 1, yang persamaan bawah kita kali dengan 3. Nah, dari sini kita bisa dapatkan persamaan yang baru ya. Jadinya 2x plus 3y sama dengan 8. Lalu yang bawah 9x plus 3y sama dengan 15. Nah, kenapa sih Kak kok harus disamakan? Ini dia fungsinya ya. Jadi kalian bisa menghabiskan untuk yang variabel x ini. Jadi nanti 3 min 3 hasilnya adalah 0 ya. Jadi nanti 2x min 9x hasilnya adalah min 7x. Lalu 8 dikurangi 15 hasilnya adalah min 7. Selesai, kita ketemu untuk variabel x-nya, yaitu adalah x sama dengan 1. Nah, jadi itu fungsinya kita harus mengkalikan salah satu persamaan biar koefisiennya itu sama. Nah, karena kita sudah menemukan nilai untuk x-nya, maka kita harus mencari nilai untuk y-nya. Nah, karena yang kita cari itu adalah nilai y-nya, maka yang harus kita samakan koefisiennya adalah punyanya x. Nah,
karena kita harus samakan punyanya X, maka yang atas kita harus kalikan dengan 3, yang bawah kita kalikan dengan 2, agar hasilnya nanti sama-sama 6X. Nah, yang atas kita kali 3, yang bawah kita kali dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 6X plus 9Y sama dengan 24, yang bawah 6X tambah 2Y sama dengan 10. Kita kurangi, jadi nanti hasilnya adalah 7Y sama dengan 14, maka Y sama dengan 2. Selesai deh, kita ketemu X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Itu adalah dua metode yang sering digunakan atau yang paling sering digunakan lah ya dalam SPLDV. Nah, tips dari aku, kalau kalian mau mengerjakan soal SPLDV itu menggunakan kombinasi dari dua metode ini, yaitu ada metode substitusi dan juga eliminasi. Jadi biasanya kebanyakan itu menggunakan metode eliminasi dulu. Nanti kalau sudah selesai ketemu salah satu nilainya, salah satu X atau Y-nya, kita substitusikan, gitu ya. Biar nggak bingung, kita langsung aja coba contoh soalnya. Dan kita coba kerjakan dia menggunakan kombinasi metode substitusi dan juga eliminasi. Oke, ini dia contoh soal dari SPLDV. Yang pertama, tentukan nilai X plus Y dari persamaan berikut ini. Aku ada persamaan X plus 5Y sama dengan 13 dan 2X min Y sama dengan 4. Oke, kita eliminasi mereka terlebih dahulu. Nah, ini ya menggunakan kombinasinya. Jadi kita menggunakan eliminasi terlebih dahulu. X plus 5Y sama dengan 13 dikurangi dengan 2X min Y sama dengan 4. Nah, kalian boleh tentukan, sebenarnya bebas ini mau yang mana yang kalian temukan dulu. Nah, tapi di sini aku ingin menyamakan mereka di bagian X-nya terlebih dahulu ya. Jadi yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali dengan 1. Sehingga mendapatkan persamaan baru 2X plus 10Y sama dengan 26. Dikurangi dengan 2X min Y sama dengan 4. Nah, kita bisa kurangi atau kita bisa nolkan untuk X-nya. Jadi kita dapatkan 11Y sama dengan 22. Ingat ya, karena di situ 10Y min Y. Jadi 10 min 1, maka 10 plus 1 ya. Hasilnya adalah 11. 11Y sama dengan 22, maka Y-nya adalah 2. Nah, dari sini menggunakan kombinasi metode tadi. Jadi sekarang karena sudah menemukan salah satu nilai, kita substitusikan nilai Y sama dengan 2 itu ke salah satu persamaan. Ya, jadi kita ambil salah satu persamaan, misalnya di sini aku ambil yang bawah atau yang persamaan kedua, 2X min Y sama dengan 4, maka 2X min 2 sama dengan 4. Nah, dari sini 2X sama dengan 4 plus 2, karena min 2-nya itu pindah ruas ke kanan. Nah, karena masih dalam bentuk 2X, maka kita harus sederhanakan menjadi X ya. Jadi 2X sama dengan 6, maka X sama dengan 3. Yang kiri dibagi dengan 3, yang kiri dibagi dengan 2, yang kanan juga dibagi dengan 2. Sehingga ketemu X sama dengan 3, Y-nya sama dengan 2. Nah, dari sini kita tinggal jawab soalnya, yaitu nilai dari X plus Y. Maka X plus Y sama dengan 3 plus 2, X plus Y sama dengan 5. Ketemu deh. Nah, ini adalah masih soal yang dalam bentuk persamaan biasa masih ya. Ini biasanya kalian cuma tinggal menggunakan metode eliminasi atau substitusi. Atau digabung juga boleh. Nah, ini adalah sekarang soal cerita dari SPLDV. Nah, ini yang paling banyak sering keluar di soal ulangan, UN, dan lain sebagainya ya. Jadi kita coba kerjakan. Soalnya, di pasar Tono membeli 2 ballpoint dan 1 buku dengan harga 15.000. Lalu Jono membeli 2 buku dan 1 ballpoint dengan harga 18.000. Apabila Dono ingin membeli 3 ballpoint dan 2 buku dengan uang 50.000, berapakah kembalian yang akan diterimanya? Oke, jadi kita bisa bentuk persamaan. Nah, sebelum kita membentuk persamaan, kalian coba misalkan terlebih dahulu. Nah, di sini aku misalkan X-nya itu adalah ballpoint, Y-nya itu adalah buku, ya. Sebenarnya kalian boleh memisalkan yang lainnya begitu ya. Kalau misalnya nanti pensil, maka ya boleh X-nya adalah pensil, Y-nya adalah buku, dan lain sebagainya itu boleh. Atau mau mengikuti objek seperti yang aku tadi di awal bilang, misalnya X-nya ballpoint-nya B, bukunya B, tapi karena sama ya nggak bisa. Atau kalian boleh misalnya ballpoint-nya O, bukunya U, boleh. Terserah kalian, sebenarnya itu bebas. Yang penting kalian jangan lupa dengan permisalannya itu ya. Nah,
Sehingga kita bisa membentuk salah satu persamaan, ya, dua persamaan sih sebenarnya, dua persamaan, yaitu 2x plus y sama dengan 15.000 dan x plus 2y sama dengan 18.000. Nah, di sini hati-hati jangan sampai terbalik, karena dua buku terlebih dahulu yang dikasih tahu, maka 2y ya. Jangan sampai ini jadi 2x ya, karena hanya posisinya, jadi harus kalian baca teliti. Karena di sini dua buku, ya berarti buku adalah y, maka 2y ya. Nah, sudah dapat dua persamaan, ya sudah tinggal kita eliminasi seperti biasa. Seperti yang tadi ya, jadi 2x plus y sama dengan 15.000 dikurangi dengan x plus 2y sama dengan 18.000. Nah, dari situ karena masih sama, ini masih berbeda, mohon maaf ya, masih berbeda koefisiennya antara kedua persamaan, maka kita harus samakan dulu salah satunya. Nah, aku sudah merencanakan untuk menyamakan mereka di variabel x-nya. Jadi yang atas kita kali 1, yang bawah kita kalikan dengan 2. Sehingga kita bisa bentuk persamaan baru, yaitu 2x plus y sama dengan 15.000 dikurangi dengan 2x plus 4y sama dengan 36.000. Kita kurangi mereka, maka x-nya akan habis, sehingga menghasilkan min 3y sama dengan min 21.000. Jadi y-nya adalah 7.000 ya. Ingat ya, karena sudah di ruas kiri negatif, di ruas kanan negatif, maka negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Oke, sudah bisa kita substitusikan sekarang y sama dengan 7.000-nya ke salah satu persamaan. Karena di sini persamaan duanya masih nganggur, kita substitusikan ke mereka aja ya. Jadi x ditambah 2 dikali 7.000 sama dengan 18.000. Maka x ditambah 14.000 hasilnya 18.000. X-nya sama dengan 18.000 dikurangi 14.000. Maka X-nya adalah 4.000. Sehingga kita bisa tahu harga satu ballpoint itu adalah 4.000 dan harga satu buku adalah 7.000. Maka kita bisa sekarang menentukan harga dari belanjaan Dono ya, atau persamaan ketiga, yaitu adalah 3x ditambah 2y. Karena 3 ballpoint maka 3x, 2 buku maka adalah 2y. Nah, 50.000-nya itu jangan diotak-atik ya, karena di situ itu adalah uang yang dimiliki oleh Dono, dan nanti yang ditanyakan adalah kembaliannya. Maka kita buat seperti biasa, 3x tambah 2y, kita substitusikan 3 dikali 4.000 ditambah 2 dikali 7.000, maka hasilnya adalah 12.000 ditambah 14.000. Maka total belanjaan Dono harganya adalah 26.000. Nah, itu adalah belanjaannya ya, masihan belum kembaliannya. Maka sekarang kita tentukan kembaliannya. Kembaliannya itu adalah 50.000 dikurangi 26.000, atau hasilnya adalah 24.000. Gitu aja caranya menyelesaikan soal dari SPLDV. Gampang kan? Nah, kalau misalnya kalian menemui kesulitan dalam belajar SPLDV ini, boleh kalian langsung tanya di DM Instagram aku @valerionathan_02, asalkan kalian harus subscribe terlebih dahulu ya. Ingat, semuanya itu 100% gratis. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton video ini sampai akhir. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like juga video ini kalau bermanfaat, share ke teman-teman kalian ya, biar kalian bisa berbagi ilmu satu sama lain. Dan ingat, kalau misalnya punya pertanyaan, boleh langsung DM di Instagram aku @valerionathan_02. 100% gratis asalkan subscribe. Oke, nantikan lagi video-video di channel ini ya. Di selanjutnya aku akan bahas materi-materi lainnya. Kalau yang butuh SPLTV dan pertidaksamaan juga boleh langsung komen aja ya, nanti aku akan buatkan videonya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Kesleting sapi pitu rasane malah deger, lah kok ojo teko malah disoko heksimer. Dua tu biung, lung tulung.